Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Richard Shakespeare, Alex Fernandez, Vincent Lin, dan Terence Javier Lim. Dosen pengampu kami adalah Dr. Golan Hasan, SE, MSI. Judul kami kali ini adalah Analisa IMC pada UMKM Cendolabi 1964. Program Sarjana Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam. Bab 1 Pendahuluan. Di sini bab satu ada 1.1 yaitu latar belakang usaha yang menjelaskan tentang usaha Cendol Abi sebagai usaha UMKM yang kami teliti, dan di 1.2 adalah penggunaan EMC pada usaha Cendol Abi, yaitu komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Cendol Abi 1964 menunjukkan kombinasi antara strategi tradisional dan modern dan dipadukan dengan komunikasi pemasaran. Oke, saya Alex, saya akan majukan bab 2, tinjauan pustaka. 2.1, konsep pemasaran dan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka kebutuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai. Dalam era digital, komunikasi pemasaran tidak lagi berjalan secara terpisah, melainkan perlu terintegrasi agar pesan yang diterima konsumen itu konsisten di berbagai saluran. 2.2, IMC pada UMKM kuliner tradisional. UMKM kuliner tradisional seperti cendol abis 1964 menghadapi tantangan ganda, mempertahankan nilai budaya dan menghadapi pasar modern yang kompetitif. Itu menunjukkan bahwa penerapan strategi digital marketing melalui media sosial secara konsisten dapat meningkatkan penjualan UMKM es cendol. Penerapan IMC di sektor kuliner tradisional juga mampu menciptakan persepsi produk yang modern tanpa menghilangkan nilai tradisi. Selanjutnya 2.3, media sosial sebagai kanal komunikasi utama. Media sosial seperti Instagram dan TikTok memberikan kesempatan bagi UMKM untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pelanggan, menekankan pentingnya konsistensi konten, visual, dan storytelling untuk menjaga brand image di Instagram. Selanjutnya 2.4, konsistensi pesan dan identitas merek. Identitas merek atau brand identity adalah fondasi dalam membangun strategi IMC yang efektif. Penelitian oleh Zidni Saputra menunjukkan bahwa IMC yang konsisten meningkatkan brand image dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya 2.5, hubungan IMC dengan keputusan pembelian. Penelitian oleh Purnomo dan Muhamminah menemukan bahwa IMC berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, terutama ketika konsumen mereka merasa pesan yang diterima dari berbagai media bersifat konsisten dan menarik. Selanjutnya ada 2.6, strategi IMC untuk cendol abis 1964. Dari kajian pustaka yang kami cari, yaitu yang pertama adalah branding konsisten, yang kedua ada promosi digital terintegrasi, tiga program loyalitas pelanggan, empat kemitraan komunitas lokal, lima monitoring efektivitas IMC. Eh, saya Vincent Lin akan menjelaskan di bab 3. 3.1, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi integrated marketing communication IMC yang diterapkan oleh UMKM Cendol Abi 1964. 3.2, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Cendol Abi 1964 yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena Cendol Abi merupakan salah satu pelaku usaha minuman tradisional legendaris yang telah beroperasi lebih dari 5 dekade dan memiliki adaptasi kuat terhadap perubahan tren pemasaran digital. Waktu penelitian dilaksanakan pada Oktober sampai November 2025. 3.3, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, pemilik dalam pengelola UMKM Cendol Abi 1964, karyawan yang terlibat dalam aktivitas pemasaran, serta beberapa pelanggan tetap. Objek penelitian, strategi dan pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu menggunakan IMC yang diterapkan oleh Cendol Abi 1964.
3.4 Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik UMKM serta beberapa pelanggan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan. Selain itu, penelitian juga melakukan observasi terhadap aktivitas promosi yang dilakukan, baik secara offline maupun online, guna memahami untuk implementasi komunikasi pemasaran yang sesungguhnya. Dokumentasi dari berbagai media sosial channel ABI seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business turut dijadikan bahan analisis untuk melihat bagaimana usaha tersebut memanfaatkan platform digital dalam kegiatan promosi. 3.5 Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama, observasi. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan promosi, desain kemasan, interaksi dengan pelanggan, serta penggunaan media digital yang dilakukan oleh UMKM Cendol Abi. Kedua, wawancara mendalam or in-depth interview. Wawancara dilakukan dengan pemilik dan pengelola usaha untuk memperoleh informasi terkait strategi IMC atau IMC, tujuan promosi, dan kendala yang dihadapi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pelanggan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap komunikasi pemasaran yang dilakukan. Ketiga, dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui bukti visual seperti brosur, unggahan media sosial, foto produk, dan materi promosi yang pernah digunakan. 3.6 Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman 2014 yang meliputi 3 tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data atau data reduction, menyortir dan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian seperti bentuk promosi, media yang digunakan, dan persepsi konsumen. Kedua, penyajian data or data display. Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram agar hubungan antar variabel dapat terlihat jelas. 3. Penarikan kesimpulan. Conclusion drawing. Menarik kesimpulan berdasarkan temuan utama mengenai penerapan IMC dan dampaknya terhadap brand awareness serta keputusan pembelian di Cendol Abi 1964. 3.7 Validitas data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini dapat menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber membandingkan hasil wawancara dan berbagai pihak, pemilik, karyawan, atau pelanggan. Triangulasi metode membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya trustworthy dan menggambarkan kondisi data di lapangan. 3.8 Alur penelitian. Secara garis besar, alur penelitian terdiri dari tahap-tahap berikut. Pertama, identifikasi masalah dan studi literatur terkait IMC dan UMKM kuliner. Kedua, penentuan objek penelitian, Cendol Abi 1964. Ketiga, pengumpulan data primer dan sekunder. Keempat, analisis data dengan model Miles dan Huberman. Kelima, penyusunan hasil dan kesimpulan penelitian. Terima kasih.